Kakak, abang, gadget mulu. Aduh, sampai pusing di rumah. Itu dia problem buat kita berdua sekarang adalah bagaimana mengurangi, meminimalisasi si abang sama si kakak ini kalau udah main game. Soalnya ayah ada kekhawatiran ndak? Ayah kan baca rubrik. Ini sampai tahun ini tercatat di rumah sakit jiwa itu sudah 140 anak yang sudah dirawat dan ada puluhan anak yang sedang masa-masa pengobatan berobat jalan. Dan umurnya umur anak-anak kita ya? Umur anak-anak produktif loh, masa depan anak kita. Masuk Si abang sama si kakak tuh ngarepin kita pergi, aku nggak ikut. Cuman ke situ doang, aku nggak ikut. Biar bebas. Biar bebas. Handphone. Besok kita pakai cara. Kita pergi, gadgetnya kita bawa. Iya benar. Mau- Wifi-nya kita cabut. Wifi kita cabut. Oke, itu solusinya. Wah. Iya, mecahin rekor nih, mecahin rekor. Ayo, kemarin 2000. Sekarang paling nggak 10.000 nih. Ngomong sendirian. Ngapain sih ya? Biasa ini main Tetris. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Itu Ayah juga pengen tahu doang, kayak apa sih? Ternyata emang nyandu banget ya. Hai guys. Aik mau buka acara dulu. Ayo dong. Ngingetin ya? Yo, Aik. Apa? Hai guys. Apa? Hai guys. Hai guys. Guys. Hai. Jangan lupa apa? Jangan lupa Subscribe. subscribe Nanti dan ke sana. komen. Iya. Abang lagi. Yeay. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangan gue, adik-adikan gue, pagi hari ini Pak Ik nemenin kita ya. Karena abang sama kakaknya lagi online. Sekolah. Dan ini sebenarnya jadi problem buat kita nih. Selama mereka masih daring, problemnya satu yang bikin serba salah. Ini yang bakal kita bahas. Yang pertama, anak-anak itu di rumah mungkin jenuh. Iya. Nggak bisa main keluar, nggak bisa pergi kemana-mana, tempat wisata ditutup, mall ditutup. Kakak, abang, gadget mulu. Gadget. Aduh, sampai pusing di rumah. Itu dia problem buat kita berdua sekarang adalah bagaimana mengurangi, meminimalisasi si abang sama si kakak ini kalau udah main game. Iya. Mereka udah tuh nggak seneng bisa banget Free berhenti Fire. ya. Itu sampai kita kadang tuh jadi orang tua emosi nggak Ndak? Emosi kadang dipikir kayaknya udah kecanduan, termasuk yang tahap kecanduan juga ya, karena satu, mereka kalau misalnya dipanggil itu harus berkali-kali. Iya. Terus belajar jadi nggak fokus. Terus jadi mudah emosi ya. Mudah Iya kan? emosi. Jadi mudah emosi. Kalau Beda dipanggil banget. itu beda banget. Belakangan ini yang paling kita kesel tuh kadang-kadang udah sampai kata, apa sih Ndak? Iya. Apa Mau sih ya? ngapain sih gitu. Kadang-kadang kita cuma suruh turun untuk makan. Iya. Sampai makan itu lupa. Kita ngerinya mereka minum juga akhirnya dehidrasi kan. Iya. Nah itu dia Ndak. Sebenarnya kita serba salah. Kita larang banget anak-anak juga. Tugasnya dari situ. Tugasnya dari handphone. Dari handphone. Karena dari sekolahnya online akhirnya mau nggak mau kan buka handphone. Iya. Kita nggak kasih handphone takutnya tugasnya ketinggalan. Iya. Tapi yang namanya anak-anak bisa nyuri-nyuri waktu. Sambil lihat tugas nggak tuh dia buka aplikasi game. Bener. Caranya sih ini ya, yang paling manjur sih kayaknya hapus ya. Hapus aplikasinya. Hapus aplikasinya. Anak-anak sekarang cerdas nah. Download lagi ya. Abang-abangan gue Atau ada matiin wifi-nya ya. matiin wifi kadang-kadang ayah juga kan butuh Paket. Mereka minta paket. minta paket. Mereka kan nggak pakai wifi, pakai paket. Nah mungkin ini problem yang dihadapi juga sama abang-abangan gue, adik-adikan gue yang mengalami problema yang sama. Rasanya bagaimana sih anak itu kalau udah kecanduan gadget, udah edik banget ya? Iya, iya. Soalnya ayah ada kekhawatiran Ndak? Ayah kan baca rubrik.
Ini sampai tahun ini tercatat di rumah sakit jiwa itu sudah 140 anak yang sudah dirawat dan ada puluhan anak yang sedang masa-masa pengobatan berobat jalan. Dan umurnya umur anak-anak kita ya. Umur anak-anak produktif loh, masa depan anak kita. Masuk SMP, SMA gitu ya. SD. Sekolah. Iya, Faiz juga sekolah ya. Nah ini mungkin abang-abangan gue, adik-adikan gue juga kalau dia mau mengalami yang sama, silakan komen di sini deh. Yang sudah mengalami dan bagaimana solusinya, tolong saya dan istri saya yang sedang mengalami, anak saya yang 2 ini, si abang sama si kakak, yang memang itu sudah banyak melupakan yang terbilang kewajiban mereka ya. Pertama belajar. Iya. Belajar itu intensitasnya udah turun jauh banget. Turun jauh. Ngaji, Iya. kalau kita nggak teriak-teriak susah banget untuk ngaji. Kita Sholat diulur-ulur. Iya, kita sih paling bagi waktu ya, biasanya itu main handphone mereka Jumat, Sabtu, Minggu. Cuma kadang memang ada beberapa tugas yang harus mereka googling gitu, harus googling dan setelah googling tugas selesai gitu lanjut lagi mainnya. Lanjut lagi. Kadang kan kita memang nggak 24 jam harus mantengin dia lagi apa kan, Iya. apalagi abang udah di kamar sendiri gitu ya. Jadi iya gimana, serba salah juga ya sebagai orang tua ya. Dan satu lagi ada sebuah artikel yang ayah baca ndak, itu lebih parah. Mungkin abang-abangan gue ada dan gue juga pernah baca ya. Ternyata salah satu tempat yang paling bahaya yang membuat anak makin edik terhadap gadget itu adalah kamarnya sendiri. Iya benar ya. Kita udah ngerasain waktu abang masih kemarin satu kamar sama kita, Masih mending ya. masih bisa kita kontrol. Tapi begitu abang udah pindah ke kamarnya sendiri, itu makin kacau itu. Abang seolah-olah menghindari ayah banget kan. Iya. Kalau ada ayah kayak takut banget gadgetnya diperiksa. Yang dia ayah samperin dikit lari, ayah samperin dikit lari. Ini problem banget buat kita berdua ya. Mungkin ada solusinya, bisa komen lagi. Itu bagaimana anak itu sampai kita ajak komunikasi agak susah loh enggak? Iya. Tapi sih ya buat introspeksi juga buat kita orang tua ya. Pernah Anda tanya gitu kan ya. Kenapa sampai lebih milih di kamar berjam-jam daripada keluar ke bawah ngobrol sama kita gitu. Terus jawaban abang, ya karena yang seru-seru ada di handphone gitu ya. Jadi kayaknya introspeksinya buat kita, ya apa memang kita udah nggak seseru dulu gitu. Kalau anak seumuran Fai kan kita ajaknya gampang banget main ya, main tendang bola, main apa ABC lah, ngajak berhitung, Main bola basket. main bola basket. Nah anak seumuran abang kita agak bingung juga ngajak dia mainnya tuh kayak gimana gitu, karena abang kan memang baru masuk SMP ya, jadi tahap penyesuaian dari SD ke SMP itu kita juga harus banyak baca artikel atau kita harus tanya sama memang teman-teman kita yang anaknya udah beranjak masuk SMP SMA gitu ya. Kalau menurut Ayah gimana? Dia jawab tuh yang seru-seru adanya di situ gitu. Kemarin ayah sempat speechless lah di saat dia bilang, ya habis gimana? Yang seru-seru adanya di Seru, situ. yang seru adanya di handphone. Iya, Berarti kan kayak pukulan banget buat kita gitu. berarti kita sebagai orang tua itu merasa kemarin udah dianggap nggak seru. Bukan nggak seru sih, mungkin udah kurang seru gitu Udah ya. kurang seru karena usianya udah bukan usia lagi bermain kayak seumur Pak Ik Iya, yang karena dia nggak mau dianggap anak kecil gitu. ini juga ya menghadapi problematika anak-anak yang masuk usia akil balik, masuk Iya, SMP. benar. Itu pertama dia punya dunia sendiri, itu udah mulai berasa. Yang kedua itu mereka merasa udah harus dipercayain bahwa mereka tuh udah mempunyai aktualisasi diri. Iya. Pengakuan bahwa aku tuh udah gede. Iya. Tolong dong jangan diperlakukan seperti anak-anak. Nah, Iya. itu dia loh. Serba salah loh di usia kayak begitu. Kita terlalu keras juga salah. Kita biarin makin jadi. Nah, karena efek kecanduan itu kita ngeri banget loh ndak. Yang tadi kita udah ngerasain sendiri ya. Nah berdasar teori-teori ini makin parah lagi tuh. Anak-anak itu susah mengawasi diri sendiri. Kehilangan karakter. Iya. Itu yang paling ngeri itu kalau semua anak Indonesia seumuran begitu akhirnya kecanduan gadget. Takutnya bangsa kita tuh ke depan nggak punya karakter. Iya. Solusinya gimana ya kita ya sebagai orang tua ya? Ya kalau menurut ayah sih yang apa kemarin ayah agak keras, cukup Jumat Sabtu Minggu pegang handphone.
Jumat, Sabtu, Selanjutnya ndak download tugasnya dia. Iya. Jadi tugasnya dia cuma ada informasi dari pihak sekolah ke ndak. Iya. Jadi handphone itu cukup Jumat, Sabtu, Minggu di saat mereka libur. Tapi tugas itu ayah tahu, tugas itu nggak cuma satu. Jadi kalau misalkan ada di handphone Anda semua, jatuhnya Anda yang ngerjain ya. Mereka tuh nggak ada tanggung jawab buat yang mereka kerjain gitu. Kalau misalkan ada di handphone mereka kan mereka cek sendiri, terus mereka kerjain, ambil buku. Anda kan pengen mereka mandiri juga kan. Kalau ada di handphone Anda, jatuhnya Anda yang ngerjain. Berarti pihak sekolah gimana ya? Kan ini ada laptop juga dari sekolah kan? Iya. Seharusnya lewat laptop aja kali ya. Kan laptop itu nggak ada aplikasi yang lain kan? Nggak ada emang. Nah, itu tolong jadi terus tapi dia minta laptop lagi. Alasannya katanya si aplikasi yang untuk sekolah ini susah dibukanya. Gitu. Akhirnya kita beliin laptop juga kan memang. Jadi serba salahnya ya gitu ya. Kan kalau SMP dari sekolah dapat laptop. Cuma memang nggak ada aplikasi lain selain si Google Chrome itu kan. Tapi kendalanya itu sering berkendala, sering nggak bisa dibuka gitu. Akhirnya 2 laptop. Nah, laptop yang satu kan memang kan laptop umum yang biasa kita pakai. Nah, ini dia nih. Sebenarnya ada juga teman ayah bilang, ya diarahin aja menjadi atlet e-sport. Ya mungkin yang mau mengarahkan anaknya ke sana bisa, tapi buat kita kan pengennya anak itu yang penting akademisnya dulu kan. Kalau akademisnya udah bagus, dia mau jadi apapun juga ke depannya kan enak. Nah, itu dia yang saat ini kita berpikir, ya udah dibeliin aja fasilitasnya, main game, beliin ini, semua perangkatnya. Karena Anda nggak sukanya tuh mereka tuh jadi tidurnya malam. Terus kadang tengah malam kebangun cuma periksa, nggak tahu entah apa namanya, aku cuma apa ya kayak login doang gitu. Cuma mereka kan main Free Fire kan, nggak tahu lah apa, aku cuma login doang gitu, masuk jam 1, jam 2 kebangun cuma buat ngecek. Ya kalau udah bangun kan susah tidurnya lagi kan, akhirnya paginya susah dibangunin sekolah gitu. Makanya Anda bela-belain, nggak apa-apa Anda capek, tapi Anda nganterin bola setiap hari Rabu, hari Jumat, hari Minggu, atau ada pertandingan bola Sabtu Minggu, Anda anterin tuh. Pokoknya cuma pengen anak-anak tuh lepas nonton. Ya, lepas dari gadget. Nah, kalau seumuran Faik ini masih gampang diarahin ya. Faik, yuk ini ada kupu-kupu, yuk kita kejar. Taruh handphone. Faik ada kelinci. Taruh. Kalau kayak model si abang sama si kakak, ya ada kupu-kupu, ayo kita kejar kupu-kupunya. Bisa-bisa kita lari keluar, dia naik lagi ke atas ngambil handphonenya. Ada yang apa aja warnanya? Banyak. Warna-warni. Makanya ya cara mengatasinya ya tergantung umur ya. Kita lihat umur anak-anak kita, umur seumuran berapa. Ya mungkin juga kan ada orang tua nih, abang-abangan gue, dan gue yang berpikir agak beda mungkin sama kita ya. Ada yang mengarahkan bahwa anaknya ya biarkan aja lah nanti bisa menjadi atlet e-sport. Tapi kalau kita kan konsep kita berpikir bahwa anak-anak tuh yang penting akademis sama religinya, itu kan fondasi utama gitu kan. Kita takutnya mereka tuh sampai lupa sholat, lupa ngaji gara-gara gadget. Itu yang paling kita khawatir. Karena ini kalau yang namanya zaman kita kan main itu waktu kecil, kita kebanyakan tuh main untuk bersosialisasi lu ndak? Sosialisasi kita tuh real, bisa lihat kondisi fisik teman kita. Akhirnya kan banyak waktu kita kecil itu teman kita panggilannya fisiknya waktu kecil, Udin Pitak, Mamat Sengkleh, Jangkung. Tono Jangkung. Kan itu kenapa? Karena melihat fisik langsung. Tapi anak-anak sekarang itu kan komunikasi lewat aplikasi, lewat ini nggak bisa melihat, merasakan. Ya kita ngeri itu sosialisasi kita nanti ke depan itu anak-anak komunikasi sama teman kaget gitu kan. Waktu zaman sekolah kayak ada tanah miring gitu ya, itu jadi perosotan. Terus apa ya, kayak sesuatu yang aneh dikit kita jadi mainan langsung gitu ya. Terus ini ngepel aja ya, ngepel sekolah kan dulu kan setiap hari Jumat atau Sabtu gitu ya. Itu tuh udah bahagia banget tuh, kasih sabun terus biar licin banget buat prosot-prosot gitu. Beda banget ya sama zaman sekarang ya. Yang kita khawatir itu nanti generasi kita ke depan itu rasa empatinya bakal berkurang sama temen dah. Kalau dulu kan kita inget nggak, kalau ada teman sakit kita patungan kita nengokin. Patungan yuk kita nengokin, kadang-kadang cuma beli biskuit.
Jangan-jangan nanti sekarang patungannya lewat OVO, udah kirim aja lewat OVO gitu. Online semuanya. Online aja beli sendiri deh. Itu yang kita khawatir tuh semua. Memang sih kita mau tidak mau, suka tidak suka mengikuti era perubahan. Yang di kamar ini Iya. Apanya? Oh iya, laptop Aik nanti benerin. Yang kita khawatir gini loh, Ndak. Yang kita khawatir emang bisa. Bisa. nanti bisa. Kakak, sini. Namanya. Nah, ini nih. Ini Tersangkanya sini. nih Sini. satu. Sini duduk. Kakak lagi break online. Itu kakak kalau lagi break itu kenapa sih kadang-kadang yang pertama dicari dari ruang kakak online keluar itu bukan ayah atau enggak tapi HP? Pengen Kenapa? ngecek apa sih? Ada apa sih di handphone? Nonton itu sebentar. Nonton YouTube sebentar. sebentar. Kalau nonton YouTube tentang apa? Game. Tuh. Nonton YouTube-nya itu apa ya? Simulasi ya? Simulasi atau apa sih? Game. Tutorial. Tutorial, ya. Tutorial gaming. Terus kakak sekarang mainnya udah jago? Enggak kan enggak dulu mainnya enggak terlalu ini sukanya nonton YouTube. Kadang tuh Nail cuma nonton abangnya ya. Di samping abangnya nonton gitu. Nonton abangnya main game. Kalau abangnya udah jago? Udah. Udah. Jago lah. Tiap hari mainnya. Terus kalau kakak sendiri mau kayak abang? Enggak tahu. Nah itu apa sih yang bikin kakak itu seneng banget kayaknya kalau udah main game? Cuma nonton kak abang doang main game? Enggak tahu. Ya udah sana sekolah lagi. Udah sekolah lagi cepet ya. Tapi kemarin sempet ya. Jadi ada di sekolah itu ada kegiatan. Mungkin kalau misalkan nggak online gitu ya, sekolah biasa kayak apa ya? Sekolah tuh kan suka ngadain lomba-lomba gitu loh ya. Itu tuh sempet ada lomba Mobile Legend ya. Iya. Jadi nggak tahu ya, mungkin karena abang SMP kali ya. Jadi mungkin sekolah juga kayak mau inovasi, inovasi mengikuti gitu. juga adaptasi dengan bahwa Mobile Legend itu juga sama Free Fire memang udah masuk di perlombaan ya, kancah dunia ya. dunia. Dan Indonesia juga sudah banyak banget yang menjadi orang-orang hebat di bidang itu. Iya. Tapi ya harapan ayah di usia perkembangan kayak abang ini takutnya secara psikis itu akan keganggu kepribadiannya abang. Abang sekarang tahu sendiri kalau ada tamu, Iya. kita untuk salim aja nggak mau, Iya. suruh turun. Iya, malu gitu. Ya. Bilangnya malu. Ayah tuh agak senang kalau temennya abang nginep. Iya. Temennya abang nginep di sini tuh Tapi agak senang. main apa mabar ya? Kan agak lumayan, maksudnya turun juga ke sini suka main Iya. basket atau dia main bola, Tapi Indah tenang-tenangan. nggak bisa begitu kerasnya sama abang. Itu karena ya nilainya dia bagus ya. Iya, iya. Jadi abang tuh memang apa ya, orangnya itu di akademisnya tuh bagus. Jadi kita mau kerasin belajar, nanti ada kuis gini-gini nilainya biar bagus. Ya aku nilainya udah 98, cuma salah satu doang. Coba sholat, aku udah sholat. Jadi dia tuh ngakalinya tuh sebelum kita marah-marah disuruh, itu dia udah lakuin. Udah hafalan belum? Udah. Aku mau ngapain lagi? Jadi oh iya ya, mau ngapain ya? Iya, tipenya dia sih emang semua kewajibannya udah dilaksanain. Iya. Cuma jadi problemnya itu kayak komunikasi sama ayah sama abang tuh jadi agak jauh, Ndak. Iya. Dulu kan biasanya apa-apa dia cerita loh. Iya. Sampai ayah, aku punya teman, aku gini-gini. Ayah di bola gini. Ayah tuh ngakalinnya kadang-kadang dia pulang bola, ayah pancing, "Bang, gimana pertandingan tadi?" gitu kan. Akhirnya cerita-cerita juga. Mungkin anak-anak jenuh kali ya di rumah. Mungkin kita ajak ke suatu tempat yang memang kita orang tua juga taruh handphone kita, jangan keluarin handphone kita. Anak-anak pun gitu, handphonenya ditaruh dan kita ngobrol. Kayak misal kita ke pantai gitu kan, kita main pasir, terus kita Kayak makan. Iya, kayak flat Nah, ya. dia aja taunya dari itu juga, YouTube juga. Kayak Flat. Nah, kalau kakinya nggak ada dikubur. oh dikubur gitu ya di pasir gitu ya. Jadi memang kita cari waktu yang benar-benar nggak kayak biasanya di rumah gitu ya. Kita ajak ngobrol, kita rangkul karena memang ya gampang-gampang susah mendidik anak itu ya. Berarti PPKM kelar, kita harus ke Pekalongan. Alhamdulillah di Pekalongan itu sinyal agak susah.
kecuali di rumah kita ada wifi. Berarti kita seringnya nanti ke sana jangan ada di rumah. Iya. Biar dia kelabakan sendiri, akhirnya bingung ngapain, akhirnya kita ngobrol. Tapi memang kalau di sana dia main sepeda, dia main ke sawah, dia. Gimana solusinya kalau kita keluarga pindah aja ke Pekalongan? Yes. Jadi kita jangan tinggal di Pamulang lagi, karena di sana sinyal masih agak susah. Kita tinggal di sana aja. Gitu ya. Iya, cari sekolah di sana semua. Jadi anak-anak itu jauh dari gadget. Mungkin mereka akan lebih guyup sama teman-temannya. Ini ada Hmm. entok. Yo iya, di Pekalongan ada Pekalongan entok. gitu. Nah, ini kita ngebahas perbandingan anak-anak kecil yang kalau kita lihat di Pekalongan dengan di sini, kayaknya agak jauh beda ndak? Saya tuh masih lihat mereka tuh dolanan, bilangnya kan. Iya. Dolanan opo? Bal-balan. Iya. Tapi anak-anak Nih, kan ya. Jadi di sana kan memang jarang yang pasang wifi ya. Kalau nggak pada wifi itu kan susah kan sinyal. Nah, di rumah karena kita kan susah kan hubungan sama mama bapak kan. Mas Wiwit pasang wifi. Terus anak-anak bilangnya Bu Kaji, katanya kan panggilannya Bu Kaji. Bu Kaji, mertua gue tuh. Bu Kaji numpang wifi ya, bahasanya numpang wifi ya. Anak saya mau ngerjain tugas. Terus ada lewatnya online juga. Cuma kalau mereka kan dikirim ke sekolah, tapi emang dari WhatsApp lah entah apa gitu. Udah. Nah, sekali tahu passwordnya, mereka manggil teman-temannya. Jadi di pojokan rumah itu kalau udah jam-jam 11 gitu ya. Iya, Kakak. Atau malam gitu banyak anak kecil pada mojok gitu. Salahnya Mbak Huti kan nggak bisa ngubah passwordnya. Harus kita pulang dulu, nanti diubah dulu passwordnya, baru deh mereka pada bubar gitu. Oke deh, sekarang sih yang penting kita tetap harus menjaga komunikasi sama abang sama kakak yang memang usia mereka juga udah nggak bisa usia seperti Pak Ik, yang bisa kita marahin, kita bisa langsung angkat handphonenya kita ambil. Ya kita harus pelan-pelan banget kali ya. Sabar-sabarnya kita jadi orang tua yang memiliki anak usianya seperti ini dan sedang kita tuh sedang diserang banget sama teknologi informasi yang semakin bisa langsung masuk ke tangan kita. Takutnya mempengaruhi juga anak-anak. Kita ngerinya juga. Iya. Yang kita ngerinya tuh lihat lagi apa enggak? Iklan-iklan yang ada di game tersebut. Iya, benar. Kadang-kadang iklan apaan aja aneh-aneh ada di situ bisa dilihat kan. Iya. Itu yang perlu kita sortir dan mudah-mudahan aja pihak sekolah ada komunikasi juga dengan orang tua. Bagaimana solusinya agar mereka itu juga ada kegiatan selain kegiatan online yang mereka itu apa digilir mereka 5-5 ke sekolah untuk ada kegiatan bulu tangkis, sepak bola atau basket yang akhirnya anak-anak itu juga berpikir nggak selalu pakai gadget ya. Takutnya mereka cuman gini-gini doang, tuanya pada begini ndak. Mereka tuh nggak terlatih motoriknya, ototnya nggak bagus. Atau bola tendang, benar. Enda dari Korea Selatan nih ya, nggak cuma nonton drakor doang, Enda juga baca ini nih artikel. Jadi di sana itu ada nih detoksifikasi, namanya detoksifikasi gadget. Ngilangin jadi racun. Jadi program utamanya itu ini nih, aktivitas apapun intinya membatasi anak untuk berinteraksi dengan gadget melalui beberapa treatment yang diberikan. Misalkan mengajak mereka beraktivitas ke alam, olahraga, bermain, seni, berternak, berkebun, memancing. Benar, berarti sama juga kayak kita tadi kan? Berarti di Korea aja tuh udah dianggap problem kan? Ini detoksifikasi ini udah dari 2014 loh ya ternyata ya. Berarti kan problem di sana juga sama. Oke, kalau gitu berarti mulai besok kakak kan udah kita beliin sepeda. Abang kita gimana kalau kita tuh rutin juga sepedaan. Sore habis pulang sepedaan. Anak-anak udah punya. Iya, sepedanya warna apa? Warna oranye. Warna oranye. Warna oranye itu kayak kuning. Kayak kuning gitu. Kuning emas gitu. Iya. Oke. Iya, kita juga minta masukannya ya teman-teman. Misalkan ada cara gimana sih ngajak anak pelan-pelan gitu melupakan gadgetnya. Soalnya kan emang agak susah banget diajak, yuk pergi. Susah kan? Dia tuh ngarepin kita pergi sekarang. Jujur, gitu ya, bener. Si abang sama si kakak tuh ngarepin kita pergi. Aku nggak ikut. Cuman ke situ doang, aku nggak ikut. Biar bebas. Besok kita pakai cara. Kita pergi, gadgetnya kita bawa.
Iya benar. Mau Wifi-nya kita cabut. Wifi kita cabut. Oke, itu solusinya. Oke, mudah-mudahan ini adalah solusi yang benar-benar baru kepikiran dari saya dan itu bisa bermanfaat buat lu abang-abangan gue ada yang mengalami masalah sama anak-anak kita itu sudah keracunan gadget. Yap. Yap. Jadi episode selanjutnya kita ngebahas apa nih? Nah, ini pengennya sih abang-abangan gue ada dan gue tuh pengen Q&A. Nah, lu mau nanya apa sama gue berdua, ntar bakal kita jawab. Yang biasa kita alami seperti apa secara empirik, mungkin lu pernah ngalamin di rumah tangga seperti ini, solusinya apa sih? Mudah-mudahan aja kita cuma sharing ya, bukan berarti gue ahli atau gue jago. Kita saling berbagi aja pengalaman. Kita juga masih banyak kekurangannya, jadi ya bukan ahli-ahli banget gitu ya. Oke, kalau begitu episode gadget kali ini yang sudah meracuni hati anak-anak kita sehingga kita terkontaminasi dengan perasaan yang galau, sulit untuk main lagi dengan anak-anak. Yang nomor satu sih contoh ya, kasih mereka contoh. Jangan juga kita main gadget mulu, jadi nggak ada waktu buat ngobrol sama mereka. Sholat Gitu. Jumat. Paik cowok, sholat Jumat. Iya, nanti Jumat. Ntar Jumat, ini hari Jumat, ntar Pak Ik sholat Jumat ya. Ayo udah ngingetin, alhamdulillah diingetin sama Pak Ik bahwa sebentar lagi Jumatan. Di musola. Berarti sekarang kita pamit dulu. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat khususnya untuk gue sama istri gue dan anak. Iya sayang. Musolanya di situ. Oh, musolanya di situ. Oke, kita pamit dulu. Tapi sebelum pamit, ucapin sekali lagi terima kasih banyak yang sudah banyak subscribe, like, share, and comment di channel YouTube kita. Kita merasa senang banget karena teman-teman itu komunikasinya, komen itu baik-baik semua buat ke kita dan mendorong kita untuk lebih maju lagi di channel YouTube Abang Narji. Jangan lupa subscribe. Subscribe and comment Abang Narji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.